Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video yang ke-15 dari serangkaian video pembahasan kupas tuntas SNBT 2025 bidang pengetahuan kuantitatif. Hari ini materinya adalah statistika ya. Di sini saya sudah menyiapkan dua soal yang akan kita bahas bareng-bareng mengenai soal pembahasan SNBT 2025. Nah, ini dia soal yang pertama. Perhatikan ya. Dari 5 buah bilangan, bilangan yang terkecil 40, yang terbesar 75. Yang terkecil 40, yang terbesar 75. Jika mediannya 50 dan rata-ratanya X bar, maka kita diminta mencari berapa nih nilai rentang nilai dari X bar minimumnya dan maksimumnya yang terpenuhi, apakah yang A, B, C, D atau yang E ya. Jadi di sini tuh ada 5 buah bilangan ya. Kita sebut aja misalkan kelima bilangan itu yang sudah kita urutkan nilainya dari yang terkecil yaitu A, B, C, D, dan E. Ini 5 bilangan yang sudah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, yang terkecil itu ternyata adalah 40. Berarti A ini itu 40. Dan yang terbesar itu 75. Berarti E itu adalah 75. Dan ternyata punya median itu 50 ya. Median itu kan berarti nilai tengahnya. Berarti dari 5 buah bilangan ini, nilai mediannya tuh yang tengah ya, yaitu C ini, itu adalah 50. Nah, ternyata masih ada nilai yang belum kita ketahui nilainya, yaitu B dan nilai D ya. Kita diminta mencari selang dari rata-ratanya. Nah, menggunakan 5 data ini, kita bisa mencari rata-ratanya itu dengan rumus X bar itu sama dengan jumlahan dari semua bilangannya, yaitu 40 ditambah B ditambah 50 ditambah D ditambah 75 dibagi dengan jumlah bilangannya, yaitu ada 5. Nah, dari sini X bar-nya itu berapa? Sama dengan 40 ditambah 50 itu 90 ditambah 75 itu 165. Jadi 165 ditambah B dan ditambah D dibagi dengan 5. Nah, ini rumus untuk mencari nilai rata-ratanya. Nah, sekarang kita cari batas minimumnya ya. Batas minimum. Batas minimum yang bisa dicapai oleh X bar-nya. Gimana cara mencarinya sih? Berarti kita harus memperkirakan kira-kira nilai B dan D-nya ini berapa agar rata-ratanya itu minimum. Berarti agar dia minimum rata-ratanya, maka nilai B-nya itu berapa? Ya 40 dong. Yang paling kecil ya, yang mungkin paling kecil nilainya, yaitu kan tidak mungkin lebih dari 40 ya, yaitu sama dengan 40, sama dengan nilai A-nya, yaitu 40. Yang D tentu tidak akan lebih dari 50. Berarti nilai yang paling kecil itu berapa? Ya 50 dong. Ya, berarti kita memisalkan B itu 40, D-nya itu 50. Berarti kita dapatkan X bar-nya nanti adalah 165, kita jumlahkan dengan 40, kita jumlahkan dengan 50. Lalu kita bagi 5. Ada apa nih? 165 ditambah 40 itu 205. 205 ditambah 50 itu 255. Ya, 255 dibagi 5 sama dengan berapa nih? 51. Jadi batas minimumnya itu adalah 51. Coba kita cek pada opsi jawabannya. Yang 51, yang mana ya? Ternyata yang D dan yang E. Berarti yang A, B, dan C ini jawaban yang jelas salah ya. Selanjutnya kita cari batas maksimumnya. Batas maksimum. Nah, berarti batas maksimum itu bisa kita dapatkan dengan cara mencari nilai B dan D yang sekiranya itu dimungkinkan nilainya itu paling besar atau maksimum. Kira-kira nih, B di sini nilai paling besar yang mungkin tuh berapa sih? 50 ya. Nilai yang sama dengan nilai setelahnya, yaitu C. Yaitu nilainya adalah 50. Ya, agar dia menjadi nilai yang terbesar. Nilai D-nya yang terbesar itu yang mungkin adalah ya 75. Samakan aja dengan nilai E-nya ya.
Berarti kita dapatkan B-nya itu 50, D-nya 75. Berarti X bar-nya itu sama dengan menggunakan rumus yang ini, 165 ditambah B. B-nya tadi kita asumsikan 50 ya. Lalu D-nya kita asumsikan 75. Lalu kita bagi dengan 5. Sehingga kita peroleh 165 tambah 50 itu 215 ditambah 75 sama dengan 290. 290 dibagi dengan 5 itu sama dengan berapa ya? Ini sama dengan 58. Jadi jelas batas maksimumnya adalah 58. Yang mana kira-kira jawabannya? Yang D ya. Jadi X bar ini lebih besar sama dengan 51 atau kurang dari sama dengan 58 ya. Kira-kira begitu pembahasan untuk soal yang nomor 1. Semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. 30 data mempunyai rata-rata P. Jika rata-rata 20% data diantaranya adalah P plus 1, 40% lainnya adalah P min 1, 10% lainnya lagi adalah P min 0,5, dan rata-rata 30% data sisanya adalah P plus Q, maka Q adalah. Nah, di sini menggunakan rumus rata-rata atau mean. Gimana rata-rata rumus meannya? Yaitu X bar sama dengan sigma dari XI dibagi dengan N ya. Rata-rata sama dengan jumlahan dari semua data-datanya dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini X bar itu apa? Yaitu P. X bar itu P. Nah, sama dengan sigma XI. Nah, di sini sigma XI itu adalah N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 tergantung dengan banyaknya rata-rata dari kelompok datanya. Di sini ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Berarti nanti ada 4 N3 X bar 3 ditambah N4 X bar 4. Lalu kita bagi dengan N, yaitu berapa N? N di sini ada 30 data ya. Nah, seperti ini. N1. N1 berarti yang mana? Yaitu rata-rata 20%. 20% ini ya N1-nya. 20% dari berapa? Dari 30. 20% dari 30 itu artinya adalah 0,2 dikali dengan 30. Kita kalikan dengan X bar satunya, yaitu rata-ratanya. Berapa? P plus 0,1. P plus 0,1. Nah, seperti ini. Lalu N2-nya sekarang, N2 itu berarti 40% dari lainnya. Berarti 40% dari 30, yaitu 0,4 dikali 30. Adalah P min 1. Berarti rata-rata yang kedua itu P min 0,1. Ditambah N3 dikali X bar 3. N3-nya itu adalah yang ini, 10% ya. 10% dari 30. Berarti 0,1 dikali 30. Rata-ratanya itu adalah P dikurangi 0,5. P dikurangi 0,5. Ditambah N4 dikali X bar 4. Yaitu 30% data sisanya. Berarti kan 30% dari 30. Yaitu 0,3 dikali 30 dikali dengan rata-ratanya yaitu P ditambah Q ya. Dibagi dengan 30. Wah, kita hitung nih. Oke. Berarti di sini hasilnya adalah 0,2 kali 30 itu 6 dikali P plus 1 ditambah 0,4 kali 30 itu 12 dikali P min 0,1. Oh, ini P plus 0,1 ya. Sorry. P plus 0,1 lalu plus 0,1 kali 30 itu 3 dikali dengan P min 0,5 ditambah 0,3 dikali 30 itu sama dengan 9 dikali dengan P plus Q ya. Dibagi dengan 30. Nah, ini bisa kita uraikan ya. 6P ditambah 6 dikali P plus 0,1 itu berarti 6P
ditambah 0,6 ditambah 12 dikali P min 0,1 berarti 12P dikurangi 0,12. Lalu selanjutnya, sorry, kok 0,12? 1,2 ya. 1,2 di sini. Ditambah 3 dikali P min 0,5. Berarti 3P dikurangi berapa nih? 1,5 ya. 1,5. Lalu ditambah 9 dikali P plus Q. Berarti 9P ditambah 9Q. Dibagi 30 ya. Selanjutnya kita kalikan P ini dengan 30 ya. Kita kalikan silang sehingga menjadi 30P ruas kiri, ruas kanannya ini bisa kita sederhanakan nih. 6P ditambah 12P. Itu berapa? 18P. Ditambah 9P berarti 27P ya. 27P. Bener nggak? Iya, 27 ditambah 3P di sini yaitu 30P. Nah, lalu 0,6 dikurangi 1,2 dikurangi 1,5. Berapa tuh? 0,6 dikurangi 1,2 itu berarti min 0,6 ya. Min 0,6 dikurangi 1,5 berarti min 2,1. Min 2,1 lalu ditambah dengan 9Q ya. 9Q. Nah, lalu gimana? Selanjutnya ya tentu ini hilang ya. Itu hilang. Lalu kemudian menyisakan 2,1 sama dengan 9Q. Nah, sehingga Q-nya itu sama dengan 2,1 dibagi 9. Atau berapa nih? Atau 21 dibagi 90. Atau kalau kita sederhanakan ya, kita bagi atas dan bawah dengan 3, maka menjadi 7 dibagi 30 ya. Hasilnya adalah Q itu 7 dibagi 30. Ada nggak jawabannya? Jawabannya ada ya, yaitu yang D. 7 dibagi dengan 30. Jadi sekian pembahasan dari saya untuk materi SNBT bidang statistika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.